Om Swastiastu. Selamat siang Bu. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya, Iwayan Nandi, STB 3655. Izin memberikan izin membaca Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kita mulai dari pasal 1 yang berbunyi pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, dalam undang-undang dimaksud dengan: pertama, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas suami istri, dan anak, atau ayah dan ibu, atau ibu dan anaknya, atau keluarga saudara dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Kemudian, anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan bakat istimewa, tidak terbatas kemampuan intelektual tetapi juga pada bidang lain. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kemudian ketentuan pasal 6 diubah dan penjelasan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Kemudian pasal 9, pertama, setiap anak berhak memperoleh pendidikan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan. Kejahatan seksual dan kekerasan dilakukan oleh pendidik bersama peserta didik dan pihak lain. Yang pasal 12, setiap anak penyandang disabilitas hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Kemudian pasal 14, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, merupakan pertimbangan terakhir. Dan pasal 15, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Kemudian pasal 20, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wali berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Bagian kedua, kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal 21. Yang pertama, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, serta hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental. Kemudian pasal 22 berbunyi, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Nomor 23, dan kemudian pasal 23, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak dan dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Kemudian pasal 24, negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Pasal 23, yang pertama berbunyi, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan mengenai judul bagian keempat bab 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagian keempat, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga. Pasal 26 berbunyi, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk A. Mengasuh, memelihara, mendidik, perlindungan anak. B. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. C. Mencegah terjadinya perkawinan pada anak usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Ketentuan ayat 4 pasal 7 diubah menjadi
pasal 27 berbunyi, pertama, identitas diri setiap anak harus diberikan kelahirannya. Identitas sebagaimana berdasarkan dalam akte kelahiran. Kemudian pasal 28, pembuatan akte kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Kemudian pasal 33, yang pertama, dalam hal orang tua dan keluarga, anak tidak dapat melaksanakan kewajiban tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. Seorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Pasal 38A. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan pasal 38 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 39, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat, kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 41, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan bimbingan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan. Kemudian pasal 41A lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 nomor 40 pasal 41 dan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 43 berbunyi negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Kemudian pasal 44, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Kemudian pasal 45, orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Kemudian pasal 45, setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 45B, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kemudian pasal 46, negara, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan. Kemudian pasal 47, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi dan organ tubuhnya untuk pihak lain. Kemudian pasal 48, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Kemudian pasal 49, negara, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian pasal 51, anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan eksklusif atau pendidikan khusus. Kemudian pasal 53, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma untuk pelayanan khusus bagi anak keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak bertempat tinggal di daerah terpencil. Kemudian pasal 54, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik atau pihak lain. Kemudian pasal 55, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Dan pasal 56, pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan pemerataan wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat, bebas menerima informasi, bebas berserikat, bebas beristirahat, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat. Kemudian pasal 58, penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan. Kemudian pasal 59, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus pada anak
Pertama, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang dieksploitasi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, anak korban kekerasan, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dari penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak terakhir, anak yang menjadi korban stigmatisasi yaitu stigma. Kemudian pasal 59A, perlindungan khusus bagi anak yang dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 dilakukan melalui upaya yang pertama, penanganan yang cepat termasuk pengobatan, rehabilitasi secara fisik, sosial, serta pencegahan penyakit. Kedua, pendampingan psikososial pada saat pengobatan dan sampai pemulihan. Kemudian memberikan bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kemudian pasal 60 anak dalam situasi darurat sebagaimana pasal 59 huruf A terdiri atas anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Kemudian pasal 64 perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional. Dan pasal 69 perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisosialisasi bagaimana maksud dalam pasal 69. Huruf C dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian pasal 46 perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, yang huruf D dilakukan melalui penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Kemudian pasal 67 perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba lainnya sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat 2 huruf E, dan anak yang terlibat dalam produksi atau distribusi dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Kemudian pasal 67A setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi. Dan pasal 67B perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf F dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemilihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Kemudian pasal 67C perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 dilakukan dengan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Pasal 68 perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Pasal 69 perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik atau psikis sebagaimana maksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf I dilakukan melalui upaya yang pertama, penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan melalui anak korban tindak kekerasan dan pemantauan pelaporan dan pemberian saksi. Pasal 69A yang pertama, edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai-nilai kesusilaan. Rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan dan pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian pasal 69B perlindungan khusus bagi anak yang korban jaringan terorisme. Yang pertama, edukasi tentang pendidikan ideologi dan nilai nasionalisme. Kemudian konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Ketentuan pasal 70 diubah dan huruf B ditambah penjelasan. Pasal 70 yang ditambah itu B, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. Pasal 71 yang berbunyi perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan pelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59A huruf M dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, pendampingan sosial. Kemudian pasal 71A perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59A ayat 2 huruf N dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
Kemudian pasal 71B, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dalam kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf O, dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Kemudian pasal 71C, ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus bagi anak bagi anak dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 sampai dan pasal 71B diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 71D, setiap anak menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf ayat 2 huruf B, huruf D, huruf F, huruf H, huruf I, dan huruf J berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab perlakuan kejahatan. Kemudian bab 9A, pendanaan. Pasal 71E, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan penyelenggaraan perlindungan anak. Dan pasal 72, masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perseorangan maupun kelompok. Dan pasal 73, peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bab 10A, pasal 73A, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, Kementerian dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dan lembaga terkait. Kemudian pasal 74, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pembunuhan anak dan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Kemudian pasal 75, keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota. Kemudian pasal 76, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kemudian pasal 76A, memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya. Kemudian pasal 76B, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Kemudian pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan pasal 76D, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian pasal 76E, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau mengujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, penyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak. Kemudian pasal 76G, setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya. Pasal 76H, setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Pasal 76I, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak. 76J, setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika atau distribusi. Pasal 77, setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian pasal 77A, setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan atau tata cara yang tidak dibenarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 77B, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian pasal 80, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak ada 72 juta rupiah. Kemudian pasal 81, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian pasal 82, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana paling
singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan dengan denda 5 miliar rupiah. Kemudian pasal 83, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 60 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian pasal 86A, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun itu denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian pasal 87, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 88, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian pasal 89, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76J dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Dan pasal 91, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2, undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundang-undangan ini dengan menempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada saat itu Amir Syamsuddin. Izin Bu, sekian dari pembacaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Semoga video ini memberikan manfaat bagi yang menonton dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih. Izin Bu, selamat siang.